ayat 5 sampai ayat 17, kita baca bergantian. Sudah menemukan? Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu? Ayat 6 Bapak Ibu silakan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbat atau orang Skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia pada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak pengurus Bapak Ibu pengurus Persekutuan Umat Kristen Dirgantara dan sekitarnya yang telah memperkenankan saya untuk melayani kita hari ini. Saya sangat senang sekali. Seperti kata pepatah Cina mengatakan, tak kenal maka tak sayang ya. Tadi Ibu Sani ya, udah lengkap banget, beliau luar biasa. Tepuk tangan dulu buat MC kita, luar biasa ya. Nama saya Pendeta Samuel Aritonang. Bapak Ibu tahu Aritonang dari mana? Jawa Tengah. Siapa yang bilang dari Korea itu? Dari mana? Dari Medan. Saya Batak, Horas. Horas bah. Persekutuan Umat Kristen Dirgantara 85% Batak ya Pak ya? Iya, saya pendeta Bapak Ibu, saya melayani di GKPO, Gereja Kristen Protestan Okumene Lanut Obraman Saleh. Saya telah menikah, istri saya Ika Sari Purba, beliau dosen di UPN Jawa Timur. Anak kami baru satu, Timothy, umur 2 tahun 8 bulan. Mohon maaf tidak bisa bergabung, ada kegiatan, dan nanti juga mau melanjutkan pelayanan pemakaman anggota. Nah Bapak Ibu, saya juga seorang tentara, saat ini berpangkat kapten ya Bapak Ibu. Dan saya di sini hadir, saya merasa paling ganteng loh, padahal enggak juga ya. Saya lihat bapak-bapak semua ini, orang-orang tua kami luar biasa, semangat, ibu-ibu lagi. Walaupun rambut putih tapi wajah kayak 50 tahun Bu. Tepuk tangan dulu lah, saya senang kali buat ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Iya, tema kita, ada yang tahu Bapak Ibu apa? Apa tema kita? Bukan, tema kita yang paling bawah sebenarnya Bapak Ibu. Ada yang lihat gak? Kuat dalam iman, nyata dalam kasih. Dan harapannya nanti ya, kita sebagai orang percaya harus bersatu, bertumbuh dan berdampak. Nah, ada beberapa poin yang akan saya bagikan bagi kita di sini, yaitu
Yang pertama terkait tema kita, mengapa kita harus kuat? Terkhusus kuat di mana? Di dalam iman. Bapak Ibu, surat yang kita baca ini adalah surat Kolose yang dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara. Kira-kira Bapak Ibu di penjara enak tidak? Siapa yang pernah di penjara? Oh saya Pak, saya di penjara hati istri saya, ada? Bapak pernah di penjara? Sering. Oh sering, siapa yang penjara Pak? Anaknya mertua. Anaknya mertua ya? Iya itu berat Pak, penjara itu asli itu menyakitkan Pak. Gak bisa kemana-mana. Waktu itu Rasul Paulus di penjara. Dia mengingatkan jemaat yang ada di Kolose, ada dua penekanan khusus dalam surat ini. Yang pertama, Rasul Paulus mau mengingatkan betapa pentingnya iman. Betapa pentingnya iman di dalam Tuhan. Mau apa artinya? Yaitu Paulus mengingatkan kita orang percaya paling penting harus hidup dalam keyakinan yang benar kepada satu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu banyak pengajaran-pengajaran, ajaran sesat yang menawarkan kepada jemaat untuk berpaling, meninggalkan iman di dalam Kristus lalu menyembah berhala kepada hidup lama. Rasul Paulus ingatkan, jangan kembali, tetaplah kepada Tuhan Yesus. Atau juga mau implikasinya, Rasul Paulus mau mengingatkan, adapun harta kita, adapun jabatan kita, adapun kekayaan kita, adapun segalanya yang kita miliki, kalau kita tidak punya iman kepada Yesus, sia-sialah itu. Amin Bapak Ibu. Dan juga mau disampaikan juga, ketika kita pun miskin, ketika kita di penjara, ketika kita menderita, tapi kalau kita punya iman di dalam Yesus Kristus, itu cukup. Itu mau dijelaskan Rasul Paulus. Betapa pentingnya kuat di dalam iman kepada siapa? Yesus Kristus. Banyak saat ini Bapak Ibu, orang beribadah, persekutuan, melayani, tapi imannya bukan kepada Yesus. Lah ikut-ikutan lah. Gak ada kegiatan hari Minggu, ya wes di gereja lah. Motivasi yang tidak benar. Maka iman di dalam Tuhan ini penting. Karena itulah prioritas utama untuk kita dalam melayani Tuhan, dalam hidup. Karena kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan, sia-sialah. Bapak Ibu, shalom. Iman kita kepada siapa ini kalau boleh tahu? Ya kepada harta lah Pak Pendeta, apalagi? Itu kan? Iman kita kepada siapa? Banyak orang meragukan, bahkan sampai saat ini banyak orang menghina Yesus Kristus. Banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tapi syukur pada Tuhan, iman itu tidak datang tiba-tiba. Iman itu adalah berbicara anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sehingga kita menerima anugerah iman dan percaya kepadanya. Karena beriman kepada Tuhan Yesus bukan karena kemampuan kita Bapak Ibu, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecantikan kita, bukan karena kita juga sudah tua. Tapi karena anugerah yang diberikan Tuhan. Sehingga anugerah itulah, nah itu udah datang kan, jadi ingatkan kita. Ini habis apa nih? Halo? Ya. Gak ada sabotase ini Bapak Ibu lihat, sabotase ini bicara tentang Yesus Kristus ini. Bapak Ibu, saya ulangi, iman itu penting. Tidak ada gunanya kita miliki apapun kalau tidak beriman, maka kita harus kuat. Bahkan dalam firman Tuhan di Efesus 6, hendaklah kamu di dalam Tuhan, penting ini di dalam Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini semakin sulit, semakin tidak gampang, semakin iblis itu berusaha bagaimana orang-orang percaya menjauh dari Tuhan. Bagaimana kita yang sudah tua, yang sudah menghabiskan hidup kita dalam pelayanan ingin dihancurkan iblis sehingga ending kita betul-betul mengecewakan. Itu iblis sedang kerjakan. Dan itu tidak tertuju kepada orang yang tidak percaya, tetapi kepada kita yang ada saat ini Bapak Ibu. Maka penting bagi kita ingat kuat di dalam Tuhan. Di dalam berarti sangat dekat.
kita diminta dekat kepada Tuhan. Apalagi, ya kan? Yang kita sudah rambut putih banyak ini harus sering-sering dekat pada Tuhan kan? Iya nggak Bapak Ibu? Karena katanya sudah antri ini tinggal tunggu panggilan. Bahkan tidak tunggu uban putih. Banyak yang masih muda dipanggil. Artinya harus siap sedia. Kuat di dalam Tuhan setiap waktu iman kita hanya tertuju kepada Yesus